Ibu dan saudara hadirin yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Menindaklanjuti rancangan perubahan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk pada 2 September 2025. Agenda rapat kali ini yakni pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda perubahan APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin oleh Cianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, dan dihadiri oleh Bupati Nganjuk Maren Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tati Daru Cahyono, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Bastomi, anggota DPRD Nganjuk, OPD dan Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dalam rapat paripurna ini, seperti salah satunya dari fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi atas penyesuaian APBD selama ini. Namun fraksi Demokrat juga meminta pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk bisa melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, penguatan pendidikan dan kesehatan ibu anak, serta dukungan bagi UMKM. Menyikapi usulan-usulan yang diberikan para anggota DPRD Nganjuk, Bupati Nganjuk Maren Jumadi mengatakan pihaknya mengapresiasi DPRD Nganjuk karena memberikan masukan-masukan yang objektif dan bagus untuk perkembangan Kabupaten Nganjuk ke depan. Pihaknya berkomitmen untuk selalu membenahi Kabupaten Nganjuk di berbagai sektor. Nganjuk sungguh amat mengapresiasi atas kerja-kerja tim anggaran pemerintah daerah. Kemarin kita menyampaikan rancangan ada kaitan dengan APBD. Hari ini adalah pandangan fraksi-fraksi ya. Saya pikir bagus, masukan juga bagus-bagus ya. Dan untuk kita juga untuk kita introspeksi, kita benahi yang bagus juga akan kita lanjutkan. Yang intinya DPR juga objektif, ada bentuk dukungan, terus kemudian masukan-masukan, ada yang bentuknya bertanya, ada 3 komponen ya. Jadi saya baca sekilas. Bagus lah. Pak, tadi yang sangat urgent yang akan dilakukan oleh Pemkab, Pak. Satu yang kaitannya dengan PABBD ini kan waktunya tidak panjang ya, dan nilainya kurang lebih 58 miliar sekitar itu ya. Maka kami yang kita katakan apa? Kita segerakan. Kemarin ada keterlambatan yang induk, ya, program-program induk harus segera dieksekusi secepatnya. Yang kedua nanti untuk yang PAK nanti setelah induk langsung kita gas di PAK-nya ya. Sama seperti yang induk katakanlah baru bantuan sosial yang terencana misalnya. Hari ini tadi kita baru menyampaikan kepada disabilitas ya, kurang lebih 325 ya. Kemudian nanti lansia itu kurang lebih 4.000 lebih. Kemudian bantuan untuk anak miskin kurang lebih 425 ya. Termasuk nanti juga bantuan untuk buruh-buruh tani tembakau ya. Nanti juga akan kita segera luncurkan kurang lebih anggaran bansos itu kurang lebih 13 miliar ya. Terus kemudian jalan-jalan yang utama, karena ini urat nadi perekonomian ada di jalan, maka jalan-jalan harus kita pastikan jalan kabupaten. Terus kemudian termasuk juga di dalamnya jalan usaha tani kemarin juga banyak dibantu, misalnya saja beberapa desa ya, saya juga dibantu Mas Ausap untuk jalan yang menghubungkan 2 desa misalnya seperti itu. Terus kemudian ada di Mas Babub ada jalan tambahan yang termasuk di tahun ini program dari Menko Infrastruktur ya, ada tambahan 1 yang sebelumnya 4 sudah di ACC, yang program dari DAK.
Pak, dengan situasi kondisi saat ini, apakah pihak Pemkab yakin bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana? Harusnya ya, kalau saya selalu optimisme ya, meskipun kita harus tetap waspada, hati-hati. Yang katakanlah yang demo bukan kita anti demokrasi, kita anti masukan, tidak. Saya orang dulu sejak mahasiswa juga senang demo, sehingga jadi biasa. Yang penting apa? Hati-hati, jangan sampai ditumpangi, jangan sampai nanti ada penumpang-penumpang gelap yang tujuannya apa, memprovokasi. Termasuk juga anak-anak kecil, tolong jangan ikut-ikut demo, karena waktunya juga usianya belum memenuhi syarat, sehingga apa, gampang terprovokasi. Karena kemarin termasuk di beberapa tempat, termasuk Kediri juga identifikasi, termasuk yang Nganjuk kemarin itu juga anak-anak kecil ya. Maka dari itu kita mengimbau kepada orang tua untuk mengawasi putra-putrinya yang di bawah umur, itu yang paling penting. Sehingga kalau program kita tetap jalan, pembangunan tetap jalan. Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk, berharap akhir bulan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk dapat segera disetujui bersama, agar akhir bulan September atau awal bulan bisa segera dilaksanakan. Harapan kami nanti secepatnya, karena setelah itu nanti persetujuan bersama terkait dengan perda perubahan, dan setelah itu nanti dikirim gubernur untuk mendapatkan evaluasi. Setelah itu nanti baru bisa dilaksanakan untuk kepentingan pelaksanaan APBD perubahan tahun 2025. Sampai berapa lama nih Pak? Kami prediksi biasanya evaluasi gubernur itu maksimal 3 minggu. Maka harapan kami akhir bulan ini evaluasi sudah turun, sehingga bulan depan sudah mulai bisa dilaksanakan. Kalau kita terus komunikasikan, koordinasikan, harapan kami ya 2 minggu evaluasi gubernur sudah turun, begitu keluar nomor registernya sudah bisa untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan perubahan keuangan tahun 2025. Maraknya gerakan ini apakah mempengaruhi progres dari yang sudah direncanakan? Ya alhamdulillah, ini tahapan-tahapan sudah kita laksanakan. Hari ini sudah mulai tahapan pandangan umum, besok jawaban, dan memang sesuai dengan tenda. Ini alhamdulillah terkait dengan adanya gerakan-gerakan, pembahasan tetap normal sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh teman-teman Bagus. Artinya secara umum tidak terpengaruh dengan pembahasan jadwal, Pak ya? Sesuai dengan rencana. Jadi rencana misalkan pembahasan itu 2 minggu kemarin, pagi, siang, malam, selesai. Hari ini mungkin besok itu siang. Besok siang itu mulai pembahasan raperda. Karena besok ada rencana aksi, maka yang besok ini kita pending dulu. Ya, besok. Ada formula atau himbauan khusus terkait menghadapi gerakan besok itu? Oke, saya berharap kepada teman-teman siapapun besok, utamanya pada teman-teman mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi sebaik-baiknya, supaya tidak anarkis, tidak destruktif, tidak ada perusahaan kantor-kantor negara. Ini harapan kami, tetap sampaikan, kami dari DPRD Kabupaten Nganjuk akan menerima teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Nganjuk, sehingga apapun monggo kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa ya audien, nanti ketemu, sehingga tidak ada penyusup yang rawan terkait dengan gerakan-gerakan perusahaan. Ini yang kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa audien dengan teman-teman mahasiswa. Kita sediakan tempat untuk mereka. 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Nganjuk telah menyampaikan usulan dan masukan kepada Bupati Nganjuk terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2025.
Diharapkan Bupati Nganjuk dapat menindaklanjuti masukan dan usulan yang telah disampaikan. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan.